Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi bisnis rumahan. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rizka Cahyani dengan NIM 1915011048, program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Nah, jika teman-teman kepo dengan muka saya, jadi di sini sudah saya cantumkan dengan foto yang besar. Inilah muka saya, dan nanti jika kita bertemu di luar atau bertemu secara langsung, mungkin teman-teman bisa menegur sapa karena kita di sini sudah saling membantu. Teman-teman membantu saya untuk program KKN ini, dan teman-teman juga mendapat ilmu dari program ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu bisnis rumahan. Jadi, bisnis rumahan itu merupakan jenis bisnis apapun yang mana lokasinya bertempat di rumah pemilik bisnis. Itulah yang disebut dengan bisnis rumahan, sesuai ya sama namanya, yaitu bisnis rumahan. Nah, semakin meningkatnya kreativitas dan inovasi pada usaha rumahan telah membuat banyak orang untuk beralih dari pekerjaan kantor pada usaha rumahan. Nah, tentu banyak orang memilih bekerja sebagai pembisnis rumahan itu mungkin ada banyak keuntungan atau benefit-benefit yang didapatkan. Nah, apa saja itu benefitnya nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, selanjutnya kenapa saya memilih topik ini yang akan diadakan di Desa Selat, karena Desa Selat ini kebanyakan penduduknya bekerja sebagai wira swasta dan petani, dan yang sebagai wira swasta bekerja di bidang pariwisata. Saat ini sektor pariwisata masih belum stabil, dan hal itu menyebabkan belum adanya lowongan pekerjaan yang dibuka dan terdapat pemutusan kerja atau PHK di setiap perusahaan. Itulah alasan saya atau rasional saya memilih Desa Selat sebagai masyarakat sasaran atau desa sasaran saya dengan topik yang pas ini. Nah, data statistik juga menunjukkan orang-orang yang memilih untuk menjalankan usaha rumahan menjadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Beberapa usaha rumahan yang lagi tren dan masih populer sampai sekarang di antara lain usaha rumahan makanan ringan, usaha rumahan minuman kopi yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda, dan tidak heran ya sekarang udah banyak ada tempat-tempat nongkrong, tempat angkringan yang seperti itu. Dan juga ada yang membuka usaha rumahan ayam goreng crispy. Oke, di sini saya sedikit sebut merek ya, seperti di Singaraja itu kita ada seperti JFC yang seperti itu, dan ada juga ayam crispy yang dibuka di pinggir-pinggir jalan itu. Kenapa sangat banyak ya? Karena ini mudah dijalankan oleh orang-orang. Nah, selanjutnya ada juga souvenir usaha rumahan yang menjanjikan, apalagi pada masa pandemi ini yang menimbulkan permasalahan perekonomian. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak yang pindah ke menjadi pembisnis rumahan. Maaf ya belepotan. Jadi di sini keuntungannya itu, nah, jam kerja yang sangat fleksibel. Nah, kenapa dikatakan fleksibel? Karena kita terhindar dari perjalanan kerja yang jauh yang menyebabkan kita capek atau mungkin kita malas bangun pagi, seperti itu. Menjadi pembisnis rumahan ini kita memiliki jam kerja yang sangat fleksibel, bisa dikerjakan jam berapapun sesuai dengan mood atau keinginan kita. Kemudian teknologi-teknologi yang ada sekarang ini seperti HP atau gadget, teman-teman pasti punya semuanya. Ada juga laptop dan lain sebagainya. Itu akan membantu kita untuk berinteraksi dengan para pelanggan kita. Jadi udah mudah ya, udah gak perlu kita keliling-keliling lagi untuk mencari pelanggan gitu. Nah, selanjutnya itu tentu kita tidak perlu mengeluarkan uang sewa untuk lokasi bisnis kita. Kelebihan ini juga menjadi kelebihan yang sangat diinginkan oleh pembisnis rumahan. Karena pemilik usaha rumahan menjadi lebih hemat dibandingkan dengan mereka yang harus menyewa gedung, menyewa ruko atau tempat apapun itu sebagai lokasi bisnis mereka. Dan hal itu tentu merogoh kocek yang sangat banyak.
Nah, selanjutnya mengukur keperluan usaha dengan lebih mudah. Ketika kita memilih tempat tinggal kita sebagai lokasi usaha, ini akan mempermudah kita untuk menentukan berapa jumlah karyawan yang akan direkrut, berapa jumlah jam kerja, dan juga kapan waktu operasional bisnis yang kita inginkan. Nah, coba deh teman-teman bandingkan antara menyewa ruko atau tempat usaha rumahan. Ketika jumlah karyawan kita menjadi semakin banyak, maka secara otomatis kita akan memerlukan ruko yang lebih luas. Namun bagaimana jika kontrak ruko kita masih panjang? Pastinya akan sulit untuk mengaturnya kan? Namun hal ini tidak akan terjadi pada usaha rumahan karena kita tidak terikat kontrak sewa tempat dengan siapapun dan kita juga bebas menentukan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk usaha rumahan kita ini. Tentu sangat menguntungkan, bukan? Nah, selanjutnya keuntungannya itu memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Nah, apabila teman-teman semua menjalankan usaha rumahan, maka akan memberikan kita kenyamanan serta waktu yang lebih untuk bersama keluarga atau orang-orang tersayang. Tidak hanya itu, bagi teman-teman yang berperan sebagai ibu misalnya, juga akan memiliki waktu yang banyak bersama suami dan juga anak-anak. Dan tentunya teman-teman di sini kan masih muda semua, jadi kita bisa meluangkan waktu bersama orang tua, saudara, dan juga yang lain sebagainya seperti pacar misalnya. Nah, yang selanjutnya ini menghemat tenaga. Selain memakan waktu yang banyak, perjalanan ke kantor juga membutuhkan banyak tenaga. Nah, dengan adanya usaha rumahan ini atau bisnis rumahan ini, kita bisa menghemat tenaga karena tidak perlu